Halo friends, kembali lagi bersama Mimin Bang Odisokin. Sekarang kita bakal ngejelasin 100 tahun evolusi dari sepatu lari, sepatu hiking, dan juga mungkin dari sepatu kekinian ya friends ya, ataupun sepatu kasual ya. Pokoknya kita bakal jelasin 100 tahun evolusi sepatu lari, sepatu hiking, dan juga sepatu kasual friends. Oke, yang pertama dari sepatu lari friends. Jadi di 1925 itu tuh ada pionir, bisa dibilang ya mungkin sepatu lari. Jadi itu teh kalau bisa dibilang mah kalau bukan kolaborasi sih friend. Jadi sebelum bubar kayak sekarang, founder dari si Adi Dassler dan juga founder dari si Puma, teman-teman, ada founder Adi dan Puma kan adik kakak. Nah, mereka tuh bikin sepatu lari kayak gini nih. Namanya Rudolf Dassler ya teman-teman, nih gambarnya kayak gini nih friend. Jadi itu tuh pelopor sepatu olahraga kekinian lah. Jadi ciri khasnya tuh material dari kulit, pokoknya dari kulit, dan juga ada paku ataupun memang dikhususkan buat sepatu atletis lah kayak gini nih. Kalau gak salah bacanya Rudolf Dassler atau gimana teman-teman, itu saya di kolom komentar, takutnya Mimin salah ucap ya friends ya. Jadi gini di tahun 1925. Nah, loncat ke 1972 ada ini nih, Adidas SL72 ya teman-teman ya. Banyak banget, kalau sekarang kan teman-teman taunya Adidas SL72 tuh ada yang Kalimantan, ataupun ada ya juga yang sama kolaborasi sama Bob Marley kayak gini. Tapi tahun 1972 tuh kayak gini friends ya. Jadi itu tuh mungkin bisa dibilang evolusinya dari tahun 1925 tadi. Nah itu tuh kenapa 1972? Jadi si Adidas memang mengeluarkan sepatu ini khusus untuk Olimpiade tahun 1972. Jadi kenapa namanya jadi SL72 friends kayak gini ya. Jadi itulah evolusi dari sepatu lari. Nah sekarang seperti yang teman-teman ketahui sendiri, di tahun 2025 masih seputar pergaris tigaan ya friends ya. Setelah rilisan pertama dari Adi Dassler atau yang biasa kita bilang ke The Book Dassler tadi, atau enggak yang si SL72. Nah sekarang ini nih ada standar minimum lari culture. Pokoknya evolusi sepatu lari yang tadi ada pakunya kayak gini, terus SL72 kayak gini yang lebih di bagian bawahnya tuh kayak waffle gitu ya, kayak kontes kalau kita bisa tahu. Nah sekarang ada si Adizero Evo SL ini nih friends. Ini standar minimum sepatu culture. Sekarang hampir rata-rata semua anak lari nih mungkin pakai ini juga nih friends ya. Jadi BTW ini juga bukan buat lari doang, memang awalnya ini diperuntukkan untuk sepatu lari, tapi makin kesini berevolusi juga tuh yang tadi sepatu lari jadi sepatu casual, mungkinnya bisa dibilang sepatu sport style lah, sepatu sporty dan juga lifestyle. Setelah makin disemarakan, makin diperkenalin lagi sama El Goat Messi ya teman-teman. Atau ini juga berevolusi nih yang tadi sepatu lari, sepatu culture masa kini, sekarang jadi sepatu main lah friends dibilang. Ini ada Adizero Evo SL teman-teman ya. Ini yang BTW untuk warna lain juga di Jakasar ya guys friends. Nah kita masuk ke yang kedua, ada si evolusi 100 tahun sepatu hiking ya friends ya. Jadi yang kita sebenarnya ini bukan gak saklek di tahun 1925 friends ya. Jadi itu ditemuin di tahun berapa gitu ya. Ada si Everest, itu di Gunung Everest ya teman-teman, seperti yang kalian ketahui sendiri, gunung tertinggi di dunia. Gunung Everest itu ada di tahun 1925an, sekitaran segitu, di atas 1930-an lah. Ditemukan sepatu boots yang kalau gak salah nama si sepatunya itu ada tulisan namanya ya, ada AC Irvin teman-teman. Jadi memang terkenal boot AC Irvin. Nah untuk si siluetnya kayak gini nih teman-teman ya. Memang sedikit horor sih sebenarnya teman-teman ya, karena memang di Everest sendiri karena memang itu gunung tertinggi juga. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal ataupun mayat yang tergeletak udah dibiarkan aja gitu. Termasuk itu sepatu bootnya. Jadi memang ini si pendaki ini AC Irvin ini itu bisa dibilang boot penakluk Everest pertama lah friends ya. Kita juga belum tahu ya kabarnya itu tuh berhasil menaklukkan Everest atau enggaknya. Pokoknya di tahun 1930-an atau 1925 itu ada boot yang namanya boot AC Irvin kayak gini friends gitu. Oke, di tahun 1992. Nah, di tahun 1992 ini atau enggak kurang lebih di 30 tahun, 3 dekade ke belakangnya teman-teman ya. Itu juga rilis teman-teman, ada sepatu mungkin evolusi dari sepatu-sepatu culture pada sekarang ini, itu ada Salomon ya friends ya. Salomon Adventure. Jadi buat teman-teman yang belum tahu juga, sebelum jadi sepatu culture coffee shop kayak sekarang, jadi memang awalnya tuh Salomon itu memang diperuntukkan untuk olahraga jet ski teman-teman ya, tapi berevolusi ya. Tapi di tahun 1992-nya Salomon itu mengeluarkan sepatu adventure, mungkin bisa dibilang ya, sepatu yang bisa dibilang kayak sepatu hiking pertama kayak gini nih friends ya. Emang untuk dari segi warna itu sedikit colorful gitu ya teman-teman ya. Nih kayak gini teman-teman siluetnya ya. Jadi itu di tahun 1992. Nah di 2025 ini si Salomon juga mengeluarkan kayak gini, adalah sepatu yang mungkin bisa dibilang puncak keculturean anak Jaksel ataupun anak Bansel. Nih di tahun 2025 sekarang itu ada Salomon X6. Ini yang sebelah kanan BTW, bukan yang Gore-Tex ya. Nah kalau ini, kalau tadi penakluk Gunung Everest, kalau yang ini tuh penakluk
coffee shop culture ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui sendiri, yang tadinya sepatu yang terkenal untuk olahraga mungkin trail run, hiking ya teman-teman, sekarang berevolusi karena memang untuk siluet jadi keren banget kayak gini, syahdu banget teman-teman ya. Jadi emang banyak banget tuh yang pakai si Salomon XT6 ini buat mungkin kegiatan-kegiatan kasual kayak misalnya mengunjungi coffee shop, buat nge-mall, buat ngedate atau apapun kegiatannya. Memang sefleksibel itu karena memang siluetnya juga keren gini ya teman-teman. Ya BTW ini kita spill sekali lagi yang XT6 Black Phantom teman-teman, bukan yang Gore-Tex ya, jadi memang ini yang anti airnya. Tapi kalau yang anti air juga ada, jadi tuh XT6 dan juga XT4 juga ada yang beberapa yang materialnya Gore-Tex juga ya. Karena memang untuk yang tadi kita bilang juga ya, untuk siluetnya ini keren banget, mantap banget, culture dan juga nyampe banget, dan pasti dari materialnya seperti teman-teman ketahui sendiri, kalau si Salomon itu breathable teman-teman, alias adem banget ketika dipakai. Jadi walaupun apapun kegiatannya, apapun habitatnya, kalau kalian pakai Salomon biasanya memang lebih enak dipakai lah, untuk sirkulasi udara juga lebih mantap. Itulah kenapa si Salomon XT6 ini khususnya ya banyak banget kalian temuin di mungkin di mall-mall, di coffee shop, atau enggak di habitat yang bukan semestinya. Tapi seperti yang tadi kita bilang juga, udah kita jelasin juga ya, evolusi 100 tahun dari sepatu hiking tadi, dari Boots AC Irvine, ada juga yang Salomon Adventure pertama, dan juga ini XT6 yang beberapa varian XT6 dan juga XT4. Jadi ya friends ya, itu dari 100 tahun evolusi sepatu hiking. Nah, yang ketiga ini ada 100 tahun evolusi dari sepatu casual friends. Nah, kalau yang ini mah mungkin lebih nge-mix ya teman-teman ya, soalnya casualnya tuh ada casual, definisi casual sehari-hari, dan juga casual mungkin football culture friends. Nah, di yang bakal kita jelasin pertama evolusinya di tahun 1925-an ya teman-teman ya. Nih ada sepatu yang pastinya kalian sering banget kalian lihat di film-film jadul, atau enggak apapun suasana foto-foto tentang film-film jadul ya teman-teman, video klip biasanya. Nih ada sepatu Mary Jane ini nih teman-teman di atas ini. Jadi sepatu Mary Jane itu adalah jenis sepatu. Jadi si Mary Jane itu sebetulnya karakternya di sebuah kartun, tapi karena memang si sepatu itu dipakai di di sehari-hari warga Amerika, teman-temannya di pop culture-nya mungkin untuk saat ini dibilangnya culture-nya Amerika. Jadi memang si sepatu Mary Jane itu terkenal jadi sepatu harian gitu teman-teman. Nih sepatu ini wajib banget buat para cewek-cewek atau enggak wanita-wanita yang culture atau enggak yang nicis di tahun segitu ya, wajib banget pakai sepatu Mary Jane ini. Dan mungkin kalau secara Mary Jane sendiri ini juga udah berevolusi, yang tadi sepatu main mungkin ya zaman dulu material biasanya leather, ada haknya juga. Sekarang mungkin jadi kalau Mary Jane pure-nya dipakai sepatu formal buat cewek-cewek kondangan, ataupun buat kantor, ataupun apapun occasion-nya gitu ya. Biasanya memang identik sama acara-acara formal karena memang dari materialnya kulit, dan juga dari desainnya juga kalau sedikit old school tuh sedikit formal friend. Oke? Nah, terus berevolusi nih di tahun 1970. Kalau 1925 kan tadi ada Mary Jane. Kalau 1970-an sebenarnya itu biasanya di tahun 1950 ya friends ya. Tapi emang terkenal banget di 1970 itu tuh ada varian Samba pertama nih. Kalau Samba pertama tuh kayak gini ya. Sebelum berevolusi kayak Samba yang kayak gini friends ya. Nih, ini Samba yang zaman sekarang lah bisa dibilang. Ini juga sebenarnya legend ya. Untuk desainnya desain OG juga, desain lama, tapi mungkin di tahun 1950 atau 1970-an desainnya dulu kayak gini friends, tapi kayak gini nih. Pokoknya memang sepatu itu memang diperuntukkan sebetulnya untuk main bola sebenarnya friends, seperti sesuai namanya Samba ya, Brazil banget, bola banget, seperti pemenang Piala Dunia 5 kali ya teman-teman ya, terbanyak untuk saat ini teman-teman ya. Jadi emang ini football culture banget untuk si Adidas Samba. Nah, si Adidas Samba juga di tahun 1970 sampai sekarang malah ya identik banget sama kasual, anak-anak kasual atau football culture dari teman-temannya. Jadi memang kurang afdol lah sekarang kalau misalnya kalian nonton bola ke stadion, nobar ataupun apa-apa itu yang berbau mungkin setelan blokor kalau sekarang ya, yang berbau-bau bola tapi gak dilengkapi sama varian si Adidas Samba ini. Memang ini melekat banget ternyata si Adidas Samba ini ya teman-temannya, melekat banget antara culture casual dan juga culture bolanya. Dia nih identitasnya kuat banget, memang brandingan dari si garis 3 atau brandingan dari si Adidasnya kuat banget tuh varian Adidas Samba ini friends ya. Nah friends, di tahun 2025 setelah tadi 1920-an ada Mary Jane, terus ada juga di 1950 sampai 70-an ada Samba yang kayak gini ya friends ya. Nih ya. Nah sekarang dua culture itu berkolaborasi, bukan berkolaborasi, nge-mix ya teman-teman ya. Ini memang kalah-kalahin si Adidas friends, tapi emang sulitnya keren banget teman-teman. Nih ini dia Adidas Samba yang Mary Jane teman-teman. Jadi mempadu-padankan antara style klasik di tahun 20-an Mary Jane dipadu-padankan dengan varian Samba yang kayak gini teman-teman tuh. Jadi memang untuk siluetnya tuh keren banget, ini cewek banget teman-teman. Jadi buat teman-teman juga mungkin itu bisa jadi solusi buat teman-teman cewek-cewek yang pengen punya Samba tapi terlalu laki ya teman-teman ya, ataupun males pakai talinya.
biar lebih feminin juga bisa pakai varian Mary Jane ini teman-teman. Pokoknya recommended banget buat teman-teman gitu teman-teman. Nah sekarang udah tahu kan evolusi 100 tahun dari sepatu lari, sepatu hiking, sampai sepatu casual sehari-hari friend. So buat teman-teman langsung aja share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga jadi tahu teman-teman. Dan juga di like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe karena di 500 subscriber nanti kita bakal kasih sepatu gratis buat kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.